Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita saat ini diambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Demikian sabda Tuhan. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, "Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, judul renungan kita hari ini adalah keluarga yang mandiri, berani berbagi. Saudara-saudara, berbicara tentang berani berbagi, saya teringat ada sebuah cerita karangan yang berisi semacam kritik terhadap kehidupan kita. Mungkin cerita ini sudah pernah saudara dengar. Ada seorang anggota majelis yang bertanya pada seorang anggota jemaat, "Pak, jika seandainya Bapak mempunyai 2 motor, apakah Bapak bersedia memberikan 1 untuk pelayanan gereja?" Jawabnya, "Bersedia." Anggota majelis itu senang dengan jawaban Bapak itu. Kemudian ia bertanya lagi, "Pak, jika seandainya Bapak mempunyai 2 ekor sapi, apakah Bapak bersedia memberikan 1 ekor untuk gereja?" Jawabnya, "Bersedia." Anggota majelis itu semakin senang dengan jawaban anggota jemaat tadi. Ia berpikir bahwa anggota jemaat itu sungguh-sungguh telah menerapkan nilai asketisme berbagi. Kemudian ia bertanya lagi, "Pak,
jika Bapak mempunyai 2 ekor ayam, apakah Bapak bersedia berbagi 1 untuk gereja? Anggota jemaat itu terdiam, karena ia memang mempunyai beberapa ekor ayam. Nah, saudara-saudara, cerita ilustrasi tersebut menggambarkan bahwa orang akan setuju dengan nilai berbagi sebagai sebuah nilai yang baik untuk dikembangkan di dalam kehidupan. Tetapi sering hal itu hanya sebatas wacana. Sayang, namun ia akan undur ketika diperhadapkan pada sebuah kenyataan untuk berbagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama pada saat ini akan belajar dari seorang janda di Sarfat. Kisah seorang janda di Sarfat adalah suatu contoh, yaitu suatu keluarga yang sederhana, keluarga miskin dengan 1 orang anak. Namun, ia memiliki nilai yang luar biasa tinggi, yaitu keberaniannya untuk berbagi meskipun hidup dalam keterbatasan atau kekurangan. Ya, tentu ini kebalikan dari cerita orang yang punya beberapa ekor ayam tadi, tetapi ia enggan untuk berbagi. Dalam bacaan kita tadi dikisahkan bahwa janda miskin itu bertemu dengan Nabi Elia. Elia meminta minum dan juga meminta makan padanya. Nah, janda itu tidak mempunyai apapun. Dia tidak memiliki apa-apa yang bisa untuk dimakan, selain ia hanya mempunyai segenggam tepung dan juga sedikit minyak yang hanya cukup dimakan sekali bagi dia dan anaknya. Sungguh miris kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-12 di dalam bacaan tadi, janda itu mengatakan, setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Miris memang. Mengapa janda itu berkata demikian? Ya karena memang tidak ada lagi persediaan makanan yang bisa dimakan. Itu makanan yang terakhir bagi mereka. Namun sungguh di luar dugaan, di tengah-tengah krisis pangan seperti itu, janda tersebut ternyata bersedia mau membagikan sebagian roti yang dimasaknya untuk Nabi Elia. Dia berikan apa yang dia masak itu kepada Elia. Nah, akhirnya Tuhan memberkati janda itu. Tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli itu tidak habis untuk beberapa waktu lamanya. Ketika diambil, tepung itu ada lagi, diambil lagi, ada lagi. Demikian juga dengan minyak yang ada di buli-buli itu. Sebenarnya kalau kita berpikir, apakah Tuhan tidak bisa ya memberikan makan secara langsung kepada Nabi Elia? Oh, tentu, pasti sangat bisa. Tuhan bisa melakukan itu. Tetapi mengapa justru Tuhan memakai janda di Sarfat untuk memberikan makanan kepada Elia? Ini yang menjadi perenungan kita. Saudara-saudara, dari kisah janda di Sarfat itu, kita bisa menemukan apa artinya keluarga mandiri. Kecukupan finansial ternyata bukanlah ukuran sebuah keluarga yang mandiri.
keluarga mandiri bukanlah harus kaya. Keluarga yang mandiri adalah keluarga yang mampu mengelola apa yang ada, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Keluarga mandiri adalah keluarga yang berani berbagi justru di masa-masa yang sulit. Kalau kita melihat konteks pada zaman Elia itu, kesulitan karena diakibatkan kemarau panjang, sehingga mengalami kekeringan. Nah, sedangkan konteks kita pada masa kini, kesulitannya adalah akibat pandemi COVID-19 yang sudah banyak merubah tatanan hidup di masyarakat, dan bahkan perekonomian semakin kita rasakan merosot. Nah, tantangannya bagi kita selaku orang percaya, apa yang bisa kita perbuat untuk menunjukkan kepedulian kita kepada orang lain yang sangat membutuhkan pertolongan di masa-masa sulit seperti ini. Kita tahu Tuhan itu baik kepada setiap keluarga. Tuhan sudah mengangkat harkat dan martabat janda di Sarfat dengan cara memakai keluarga itu untuk memberi makan Nabi Elia. Tuhan sudah memandirikan keluarga janda di Sarfat itu untuk menjadi jalan berkat bagi orang lain. Saudara-saudara, pada masa perayaan hidup berkeluarga sekarang ini, marilah kita bangun keluarga-keluarga yang mandiri, kuat dan berani berbagi. Kita berbagi dengan apa yang kita punya, bukan yang tidak kita punya. Untuk apa kita berpikir berbagi sapi, tapi kita tidak punya sapi? Kan lebih baik kita berbagi ayam kalau kita memang punya ayam. Nah, sekarang kita punya apa, Bapak? Kita punya uang, tenaga, pemikiran, kepandaian, kasih sayang, penghiburan, sukacita, dan sebagainya. Mari kita masing-masing boleh memeriksa diri kita sendiri apa yang kita punya. Kita tidak usah memeriksa apa yang orang lain punya. Saudara-saudara, dari sini kita boleh belajar bahwa kita harus berani berbagi dari apa yang ada pada kita, sekalipun itu sangat minim untuk kebutuhan hidup diri sendiri, dan juga mungkin itu sangat menyakitkan. Berbagi dalam kesulitan menyakitkan. Nah, saudara-saudara, setiap kehidupan keluarga kita harus menjadi keluarga yang berguna, keluarga yang turut berperan membangun kehidupan bersama menuju pada gereja yang mandiri dan terbuka. Gereja yang mandiri dan terbuka harus dimulai dari setiap keluarga-keluarga Kristen yang mandiri dan berani berbagi, meskipun dalam situasi yang sulit sekalipun. Ingat, kita berbagi bukan karena kita mampu, dan juga bukan untuk menunjukkan bahwa kita banyak harta, tetapi kita berbagi karena Tuhan sudah lebih dahulu berbagi berkat-Nya kepada kita. Maka kita pun harus berbagi. Bahkan kita tahu berkat terbesar dari Tuhan itu adalah pengampunan, pengorbanan Kristus di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Kiranya hikmat Tuhan itu akan selalu menyertai setiap perbuatan baik yang kita lakukan, dan menjadi suatu kebahagiaan bila kita berani berbagi dalam situasi kesulitan. Untuk itu, saudara-saudara, marilah kita mohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang pemurah,
Maha Kasih dan Penyayang. Kami bersyukur atas kehidupan dan berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan selama ini. Kami bersyukur juga atas kebaikan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan keluarga kami. Tuhan, perkuat kerinduan kami untuk kami boleh hidup bersatu. Ajarlah kami untuk bersedia menerima seorang akan yang lain secara terbuka serta bersedia bergandengan tangan untuk bersama-sama saling peduli dan berbagi. Bentuklah kami agar keluarga kami boleh menjadi keluarga yang mandiri, berani berbagi, sekalipun dalam kondisi kekurangan atau kesulitan. Ya Roh Kudus yang menuntun kami menemukan hikmat Allah, terima kasih atas firman yang boleh kami renungkan hari ini. Berilah keberanian kepada kami untuk kami mewujud nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama yang berkuasa, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.